Selamat berjumpa lagi ya teman-teman peternak, khususnya peternak pemula, peternak ayam kampung. Kali ini saya akan berbagi sedikit ya hitung-hitungan bagaimana jika kita memelihara 10 indukan atau dengan uang 1 juta, apakah dalam waktu 3 tahun kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Oke teman-teman, sekarang hitungannya begini. Taruhlah kita membeli indukan ayam 10 ekor indukan dengan harga 60.000 satu ekor, jadi 600.000. Kemudian kita beli 2 jantan 100.000 per ekor, berarti 200.000. Jadi sudah ada 800. Kemudian 200-nya itu kita belikan pakan atau jagung ya, sekitar 30 kilo. Inilah modal 1 juta ya teman-teman. Kita sudah punya 12 ayam plus 30 kg jagung. Dan saya akan memberikan hitungan ini hanya satu siklus ya teman-teman ya, supaya lebih sederhana dan tidak membuat pusing kita. 10 ekor ayam ini itu produktivitasnya taruhlah dia di 7 telur ya, 7 telur, karena ayam kampung itu ya bisa sampai 12-13 butir. Taruhlah kita ambil terendah itu 7 butir, semuanya bertelur 70 ekor menetas, jaga DOC 70 ekor. Ini kita anggaplah di bulan 1. Ayam itu akan bertelur teman-teman ya, taruhlah di 6-7 bulan dipelihara. Jadi 70 ekor anak ini setelah 7 bulan anggaplah 35 ekor itu yang betina, kemudian 35 ekor itu anggaplah itu jantan dan ada yang mati, sehingga yang 35 itu jantannya kita jual untuk pembeli pakan. Jadi sisa 35 anak plus induknya 10. Jadi 7 bulan ke depan itu kita sudah punya 45 ekor indukan. 45 ekor indukan ini kemudian bertelur 7 lagi, sehingga setelah menetas kita sudah punya anak ayam lagi 315 ekor. Ini di 7 bulan. 315 ini taruh 50%-nya kembali lagi kita jual dan anggaplah gagal, dan 15%-nya yaitu taruhlah 157 ekor yang sudah besar, kemudian tambah indukannya 45, jadi di 14 bulan ya, di siklus ketiga, masuk siklus ketiganya 14 bulan itu kita sudah punya indukan 202 ya. Dari mana ya, 175 tambah 45 indukan awal. 202 ini kembali lagi bertelur 7 butir, kemudian menetas lagi semua teman-teman 7 ekor, sehingga dia di angka 1414 DOC atau anak ayam. Hitungan yang sama, 50%-nya itu lagi kita jual, anggaplah itu jantan dan gagal di situ sebagian. Ya, kita jual karena untuk pakannya. Kemudian 50%-nya ini adalah betina yang kita pelihara sebanyak 707 ekor. Jadi masuk di bulan 21 bulan itu kita sudah punya indukan 707 ekor ditambah indukan semula 202 ekor. Jadi totalnya di bulan ke-21 itu kita punya indukan 909 ekor teman-teman ya. Oke, kembali hal yang sama, 909 ekor ini bertelur 7, masing-masing 7, dia di angka 6.363 ayam. Hal yang sama, 50%-nya kembali kita pelihara, jadi 3.181 tambah indukan 909, maka di bulan 28 atau 28 bulan kita sudah punya indukan 4.090 ekor. Oke teman-teman, hal yang sama terjadi lagi, maka setelah di 35 bulan, anggaplah ini sudah 3 tahun, dengan perhitungan yang sama, dengan jumlah yang sama,
kita sudah punya indukan 18.405. Ini sudah aset teman-teman. 18.405 ekor ayam ini di 3 tahun ini, ketika kita sudah jual semua, anggap kita kosongkan, kalau kita jual dengan harga 50.000 saja, maka dia sudah kita punya aset itu 920.250.000 teman-teman. Ini hanya satu siklus, yang mana kita ketahui bahwa ayam itu ketika sudah bertelur, menetas, pelihara anaknya akan bertelur lagi. Itu saya tidak hitung. Jadi bisalah disimpulkan bahwa untuk 1 M atau 1 miliar tercapailah di 3 tahun ini. Itulah hitungan-hitungannya teman-teman. Namun apakah sesederhana itu dalam perkembangan yang kita lalui? Ya, berdasarkan pengalaman ya teman-teman, walaupun selama ini saya masih belum terlalu fokus 100% di peternakan saya, bahwa dalam menghadapi kendala-kendala itu ada berbagai kendala yang biasa timbul. Salah satunya predator, bisa anjing, biawak atau ular. Kucing juga teman-teman ya, kucing liar. Kemudian ada juga musim, ya ini penyakit. Nah, ini harus diantisipasi semua ya teman-teman. Jadi betul, jika itu hitung-hitungannya itu sangat tepat sekali, tapi tidak segampang itu. Nah, ini dalam waktu 3 tahun ini teman-teman ya, sebagai pertimbangan bahwa kita sudah ada di angka 900 juta sekian, atau hampir 1 M atau 1 M mungkin. Tergantung juga harga di tempat Anda masing-masing. Ketika kita bekerja di perusahaan ya teman-teman, yang kita harus masuk misalnya mulai dari Senin sampai Sabtu atau Jumat, pergi pagi pulang sore dengan taruhlah UMP ya di daerah masing-masing itu 3 juta. Dalam waktu 3 tahun apakah kita bisa punya 900 juta? 3 juta itu kita cuma dapatnya 36 juta 1 tahun. 36 juta ini dikali 3. Ini kan hanya lebih 100 juta teman-teman ya. Jadi alangkah realistisnya jika kita berusaha berbisnis, tapi tentunya harus ada lokasi. Yang paling bagus kalau kita di pedesaan ya. Dan alangkah bagusnya lagi kalau kita bekerja juga sambil beternak ayam. Kita bisa mengatur waktu teman-teman ya. Jadi jangan karena hitung-hitungannya ini lantas Anda mau resign dari pekerjaan atau meninggalkan tempat kerja Anda, jangan. Cobalah dulu beternak kecil-kecilan. Jika memang dianggap sudah layak untuk meninggalkan pekerja, ya silakan, itu adalah pilihan Anda. Namun namanya usaha, apalagi beternak ayam itu ya teman-teman, banyak kendala bisa muncul, termasuk juga pemasaran. Tapi kalau untuk ayam kampung saya yakin ya pemasarannya itu luas, karena hampir semua orang suka ayam kampung. Tapi kan ini ada namanya cuaca, kemudian lokasi tempat kita beternak, itu harus jadi pertimbangan semua. Kemudian juga bagaimana penyediaan pakan ya, terutama jagung ya. Karena kalau kita umbar itu ya teman, kelebihan daripada umbar itu, kita cukup memberi makan dia ala kadarnya pagi dan sore. Ala kadarnya saja seperti yang saya lakukan di tempat ini ya. Jadi beda kalau kita sistem kandang, harus betul-betul takarannya tepat. Kalau umbar tidak ya teman-teman, karena ayam itu akan lepas ke alam untuk mencari. Seperti di tempat saya ini kan, lokasi di belakang rumah ini masih luas, apalagi saya ini kan di kampung. Jadi hal itu saya lakukan teman-teman ya. Namun kembali lagi bahwa ini hanya hitung-hitungan sederhana. Mungkin untuk hitungan lebih terperincinya berikutnya nanti mungkin saya akan berikan. Walaupun sekarang juga masih proses ya. Proses sekarang ini saya ada 10 indukan ayam, saya sudah mulai. Dan ya hitung-hitungannya kurang lebih sama ya dengan sebagian ini sudah mulai bertelur. Tapi akan timbul kendala-kendala yang mulai timbul, di mana termasuk tempatnya, kemudian saling mengganggu antara indukan yang satu dengan indukan yang lain. Jadi ini semua harus diatasi ya teman-teman, dan memang perlu waktu atau telaten lah sebagai peternak untuk
memperbaiki kesiapan kandang dan sebagainya, dan itu juga perlu modal. Tapi jangan dipaksa ya teman-teman ya. Dalam beternak itu manfaatkan bahan-bahan yang ada, jangan dipaksa karena itu akan membengkak di biaya. Yang ditakutkan siapa tahu modal yang Anda keluarkan ini tidak sesuai harapan apa yang Anda lakukan ya. Jadi mulailah ya. Tapi kalau kita mau start ya startlah dengan 10 indukan, 2 pejantan itu, dengan hitungan tadi bahwa 1 juta sudah cukup untuk kita memulai. Dan lihatlah perkembangannya bagaimana ke depan. Oke, saya rasa itu saja teman-teman ya. Salam peternak.